Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Qibtiyah SPD, NDH 18, kelompok 2, angkatan 36, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di video ini saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat tentang akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Konsepnya, akuntabilitas ialah suatu kewajiban pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan. Aspek-aspek dalam akuntabilitas ialah adanya hubungan, berorientasi pada hasil, memerlukan laporan berkala, memerlukan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi, dan memperbaiki kinerja. Terdapat 5 tingkatan dalam akuntabilitas, yaitu pertama tingkat personal, yaitu terkait dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang individu berupa kejujuran, integritas, moral, dan sebagainya. Di tingkat individu yaitu terkait dengan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Berikutnya di tingkat kelompok ialah berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Di tingkat organisasi yaitu tentang pertanggungjawaban suatu organisasi beserta penyerahan laporan kinerja. Di tingkat stakeholder ialah tentang pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat ataupun semua pihak yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam mekanisme akuntabilitas terdapat 4 dimensi, yaitu kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Alat yang digunakan untuk mencapai lingkungan kerja yang akuntabel ialah perencanaan strategis, kontrak kinerja, serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP. Lingkungan kerja yang akuntabel memiliki 9 indikator, yaitu kepemimpinan yang baik, terdapat transparansi, keseimbangan, memiliki integritas, bertanggung jawab, terdapat kejelasan, keadilan, kepercayaan, dan konsisten. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai framework akuntabilitas ialah: pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, membuat perencanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, melakukan implementasi dan monitoring. Yang keempat, membuat laporan secara lengkap dan berkala. Dan terakhir, melakukan evaluasi serta perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi berkaitan dengan pemberian informasi kepada publik, baik info yang ditanyakan ataupun info yang memang harus dibagikan kepada publik. Berikutnya dalam konteks penggunaan sumber daya milik negara, yaitu pertanggungjawaban terhadap sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian dalam konteks penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yaitu berkaitan dengan penjelasan tentang apa yang sedang dilakukan, telah dilakukan, dan akan dilakukan oleh instansi. Kemudian dalam konteks konflik kepentingan, akuntabilitas bisa membimbing seseorang untuk menentukan pilihan yang tepat ketika terjadi pertentangan antara tugas dan kepentingan pribadi. Kemudian dalam konteks fraud atau kecurangan dan perilaku korup, akuntabilitas bisa mencegah terjadinya hal tersebut. Seorang PNS yang akuntabel secara pribadi mempunyai kemampuan untuk bisa menentukan pilihan yang tepat saat terjadi konflik kepentingan, tidak ikut politik praktis, adil dan konsisten melayani masyarakat. Kemudian dalam segi profesi, PNS yang akuntabel mengamalkan nilai-nilai dasar, melaksanakan kode etika, berkomitmen, mempunyai kompetensi profesional, mempunyai kemampuan akademik, serta memperoleh jaminan hukum. Akuntabilitas seorang PNS dalam pengambilan keputusan yaitu membuat keputusan yang berimbang dan tidak bias, adil dan berprinsip, serta tepat dan akurat. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.